engaged. Film ini diawali dari seorang laki-laki yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan penyelamatan terhadap Sandra yang berada di tengah-tengah India. Kisah akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Masud Rana, mempunyai kode MR9. Kemudian misi penyelamatan pun telah dimulai. Di sisi lain, kita melihat seorang mafia bengis yang sedang melakukan persiapan untuk membentuk senjata berkualitas tinggi. Namun tanpa diketahui, agen Masud Rana sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Ya, penyelundupan yang sangat mengerikan di mana sang agen pun berada di tempat yang telah ditentukan. Namun ini semua telah menjadi jebakan. Maka mafia tersebut langsung meledakkan kastilnya. Singkat waktu telah tiba di Las Vegas, di mana seorang mafia tersebut sudah berada di suatu tempat untuk membentuk pasukan. Dia yang bernama Roman Ross. Dialah yang memimpin seluruh para mafia untuk bisa membentuk pasukan dan senjata teknologi berkualitas tinggi. Kemudian Roman didampingi seorang adik tercintanya, dia yang bernama Ricky Rouse. Mereka berdua telah membentuk suatu aliansi untuk bisa menaklukkan dunia, maka seluruh jajaran pasti akan gawat. Kemudian di sisi lain, tepatnya di markas CIA, di mana seluruh para agen sedang mempersiapkan diri karena mengetahui rencana Roman bersama para mafia untuk membentuk aliansi dan akan membangun senjata berteknologi tinggi. Kemudian kita akan melihat seorang agen yang bernama Masud Rana yang datang ke markas PCI, di mana mereka semua langsung dipimpin oleh Paul Tyler. Dan ini akan menjadi misi yang paling berbahaya karena misi pertama telah gagal, di mana Roman telah kabur. Mereka pun langsung melakukan cerita di mana seluruh para kejahatan Roman dan para konco-konconya telah merajalela, termasuk juga seluruh para bisnisnya yang akan membentuk aliansi mafia, dan mereka semua telah menjadi buronan yang sangat mengerikan. Bukan hanya itu, Roman pun diperkuat oleh aliansi adiknya, dia yang bernama si Ricky, di mana si Ricky tersebut adalah teknisi untuk bisa membangun teknologi dan senjata berkualitas tinggi. Mereka pun harus bisa meringkus sebelum senjata tersebut bisa dilakukan dan bisa diluncurkan untuk mendapatkan sebuah genjotan senjata yang sangat mengerikan, bahkan bisa menyulut perang dunia ketiga. Maka MR9 Masud Rana langsung siap membawa misi.
Kemudian sebelum melakukan penyelidikan kepada si Roman, maka Masud Rana pun datang ke suatu gudang persenjataan untuk melakukan persiapan. Karena misi kali ini pasti sangat berbahaya sekali, dipandu oleh si bocil untuk bisa mendapatkan semua alat persenjataan yang sangat lengkap supaya misi tersebut bisa aman seksama dan dijalankan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan rencana yang sudah matang dari para CI ataupun BCI, mereka pun langsung mempersiapkan diri untuk mendapatkan sebuah senjata dan mereka akan melakukan peringkusan. Tetapi rencana tersebut akan didampingi oleh seorang wanita yang sekarang akan dijemput oleh si MR9. Good luck out there, MR9. Selang beberapa lama kemudian, kita akan diperlihatkan di sebuah bandara di mana MR9 menjemput seorang wanita cantik. Ya, dia adalah seorang agen yang sangat mengerikan yang bernama Soluta Devi, di mana dia adalah salah satu agen yang sangat mengerikan untuk bisa membantu MR9 dalam misi tersebut. Kemudian dari kejauhan pun langsung dipantau oleh para agen yang lain untuk bisa melakukan pengamanan dan perlindungan supaya misi tetap berjalan sesuai rencana. Singkat waktu, malam hari telah tiba, di mana Devi bersama MR9 pun sudah menyusup ke dalam sebuah pesta pertemuan para mafia yang telah diselenggarakan oleh si Roman, di mana seluruh para donatur termasuk juga para mafia berkumpul di tempat ini. Dan kita akan saksikan, inilah dia mafia terbesar Roman Ross. Kedatangan mafia yang paling ditakuti di seluruh negeri, Roman Rose telah memberikan petunjuk kepada seluruh mafia dan para donatur yang sedang berkumpul di tempat ini membangun aliansi untuk membentuk senjata berkualitas tinggi, di mana mereka semua bisa menggurita di seluruh negara supaya bisa menguasai dunia antar mereka. Maka Roman pun mengatakan kerjasama aliansi ini akan menguntungkan besar, termasuk juga mereka akan mendapatkan semua apa yang mereka inginkan, termasuk juga harta, tahta, wanita, dan seluruh para pemerintah akan tunduk di bawah kaki kita. Mereka pun langsung bersorak untuk mafia Roman. R&R Robotics. Singkat waktu, acara tersebut berjalan dengan lancar. Namun Devi dan MR9 sudah mempersiapkan diri mendapatkan sebuah rencana di mana Devi akan berpura-pura mendapatkan sebuah teknologi dan clue daripada para donatur dan akan bertemu dengan seseorang yang bernama Roman tersebut. Mereka pun langsung mempersiapkan diri untuk menjalankan rencana masing-masing. Good evening, gentlemen. The package. Akhirnya, tahap pertama Devi pun langsung bertemu tatap muka bersama mafia Roman dan para konco-konconya, memperlihatkan sebuah chip dan mendapatkan sebuah kode di mana itu akan menjadi sebuah alat yang paling penting bagi Roman. Nah, di sanalah kesepakatan pun telah dimulai. Namun tanpa diduga, MR9 telah ketahuan menyusup ke dalam pesta. You crossed the wrong line, bro. The cat dragged. Singkat waktu, MR9 pun langsung dibawa ke suatu tempat oleh Roman bersama para konco-konconya dengan keadaan tangan diikat di atas kursi, mengatakan oleh siapa mereka dikirim atau untuk siapa mereka bekerja. Akan tetapi dalam perbincangan tersebut, untungnya kedok Devi belum diketahui oleh si Roman, sehingga rencana masih berada di jalur yang aman. Kemudian Devi pun langsung mengatakan kepada si Roman untuk bisa menghubungi donatur dan akan pergi dari tempat ini. Walaupun sama si Roman terus saja dihadang karena akan takut terjadi apapun, tetapi untungnya si Roman masih percaya kepada si Devi untuk bisa melancarkan seluruh rencananya. Namun ada sesuatu yang terjadi. Lalu tiba-tiba untung saja mereka berdua berhasil lolos dari pengejaran si Roman.
Akhirnya mereka pun harus bisa menyusun rencana untuk bisa melakukan penyelidikan ulang. Tetapi sungguh sial, mereka berdua pun telah diketahui keberadaannya. We've been breached. Lalu kemudian ketika insiden telah terjadi, mereka pun langsung melakukan rapat paripurna untuk bisa melancarkan sebuah rencana, karena rencana awal telah gatot alias gagal total, di mana Devi pun mendapatkan sebuah informasi mereka akan datang ke suatu tempat untuk melakukan transaksi. Lalu kemudian di sisi lain kita akan melihat sebuah agen-agen dari BCI India yang sedang melakukan rencana untuk bisa melakukan pembekukan kepada si Roman, walaupun itu tidak sesuai dengan jalur yang telah direncanakan oleh si MR9, di mana kita akan melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan mata-matai dari seseorang, yaitu anggotanya si Roman. Tanpa banyak basa-basi, laki-laki tersebut pun langsung dibekuk. Shit. Kembali lagi kepada si Roman yang sedang terluka di perutnya. Kini anaknya yang bernama si Johnson ingin mendapatkan izin kepada si Roman karena bapaknya sedang sakit. Dia pun meminta izin kepada ayahnya untuk mengambil uang di bar. Karena melihat ayahnya sedang sakit, dia pun membujuk sang ayah untuk bisa mengizinkannya. Pada akhirnya si Johnson pun diizinkan. Okay. Singkat waktu, si Johnson bersama para konco-konconya yang telah diizinkan oleh ayahnya, dia datang ke sebuah bar. Namun tanpa diketahui oleh mereka semua bahwa MR9 dan Devi bersama para agen yang lain sudah berada di tempat ini yang akan melihat sebuah transaksi di bar. Nah, disinilah mereka semua mendapatkan sebuah kejelasan di mana si Ricky telah ditodongkan senjata oleh CI. Mereka pun langsung mendapatkan sebuah kode dan pertempuran. Dan sekali pertempuran tersebut mengakibatkan si Johnson telah tertembak beberapa kali di dalam tubuhnya, sehingga si ajudan pun langsung ngabret untuk bisa menyelamatkan si Johnson. Singkat waktu ketika sampai di rumah, sang ayah pun merasa iba dan mendengarkan anaknya untuk mengambil uang di bar, sehingga si Johnson harus mokat di sini. Mengerikan sekali. Stick to the plan. Kemudian kembali lagi kepada MR9 yang telah mendapatkan sebuah informasi dari para agen karena misi semalam telah gagal, di mana mereka pun harus bertemu dengan seseorang di bendungan Hover. Singkat waktu, MR9 pun bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Abdul Karim. Dia adalah ahli dari hidrologi yang sedang melakukan kerjasama dengan si Roman untuk membentuk senjata teknologi berkualitas tinggi. Namun untungnya si Karim ini adalah orang Bangladesh, ya alias satu kampung dengan MR9. Maka si Karim pun bermaksud untuk membantu MR9. Lalu kemudian si Karim pun membawa MR9 ke suatu tempat untuk melihat semua proyek yang telah dikerjakannya. Sebagai ahli hidrologi, dia pun membentuk sebuah bandungan untuk bisa menghasilkan sebuah listrik bertenaga tinggi. Maka si Karim pun langsung mengantarkan si MR9 ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah perlindungan para mafia. Namun ada yang terjadi lalu tiba-tiba. Don't you? Or your friend. Woo!
Dan sekali tiba-tiba saja mereka berdua pun langsung dibekuk oleh para konco-konconya si Roman dan langsung melakukan interogasi, di mana interogasi tersebut langsung si Roman melalui media. Akan tetapi tanpa diduga si Devi pun datang di sana, namun ada kejanggalan lalu tiba-tiba Treacherous. ya GG sekali. Ternyata si Karim ini adalah pengkhianat negaranya di Bangladesh, sehingga bekerja sama dengan si Roman menghasilkan uang yang sangat banyak. Karena tidak dihormati oleh para pemerintahnya, dia pun langsung memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi bersama si Roman. Namun dalam perbincangan tersebut, maka MR9 pun mengatakan, nah kalian semua sudah disadap oleh CIA dan BCI. Penyerangan yang sangat membrutal, di mana si Karim telah diselamatkan oleh para ajudannya untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun tanpa diduga, seluruh para agen dan anak buahnya pun terus saja melakukan penyerangan secara brutal. Dan sekali, sungguh tanpa diduga, si Devi pun tertusuk oleh si Roman sehingga Devi harus mokat di sini. Maka MR9 pun langsung menguburkannya dengan penuh rasa kesedihan. Singkat waktu, 6 bulan kemudian, kita akan melihat si Paul, ketua dari CIA, yang sedang menghubungi seseorang untuk bisa mendapatkan rekrutmen agent, di mana dua samurai telah dipilih untuk menjalankan sebuah misi dari kenegaraan supaya mereka berdua bisa mendampingi seseorang, yaitu agent terbaik yang bernama MR9. Lalu kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa MR9 yang sedang berlibur lalu ditelepon oleh si Paul untuk menjalankan sebuah misi karena seseorang yang telah kabur ketika insiden 6 bulan yang lalu. Kemudian kita akan melihat bahwa si Paul pun telah melakukan mata-matai di suatu tempat, yaitu untuk melakukan peringkusan. Tiada lain tiada bukan, ternyata seseorang yang masih hidup, yaitu si Dr. Karim dan adiknya Roman yang bernama si Ricky. Well, the game's not over yet, my friend. Eyes on the target. Tanpa banyak basa-basi, MR9 bersama dua samurai pun akan terjun dari ketinggian untuk melakukan penyerangan. Namun sayang sekali, film MR9 2023 harus berakhir di sini. Aduh, sayang sekali, filmnya harus bersambung. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subrek supaya kalian mendapatkan film seru terbaru bersama kami. Jangan lupa kita akan lanjutkan MR9 selanjutnya dan tendang loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye.